المرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Madza fi Sya'ban. Malam ini kita khatamkan. Jadi kalau tak selesai lanjut tahun depan kan gitu kan. Gitu. Karena bulan Maret udah mulai pikir puasa lagi kan. Baik, kita buka halaman 344. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala tadi, Sya'ban syahrul Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan Al-Quranul Karim. Jadi madza fi Sya'ban, Sya'ban syahrul Quran. Yang pertama, Sya'ban syahrun fihi tahwilul qiblah. Pada bulan itu kiblat dipindahkan. Sya'ban fihi raf'ul a'mal. Pada bulan itu amalan diangkat. Sya'ban padanya ada takdirul a'mar. Yang kedua, Sya'ban itu bulan as-siyam. Yang keempat, Sya'ban itu bulan salawat. Yang kelima, Sya'ban syahrul Quran. Jaa fi ba'dil athar tasmiyatu Sya'ban bi syahril Quran. Telah datang pada sebahagian athar-athar riwayat-riwayat yang datang itu apa? Penamaan Sya'ban dengan nama bulan Al-Quranul Karim. Jadi Sya'ban ini dinamakan bulan Al-Quranul Karim. Wa ma'lumun, dan diketahui 44 Mas, halaman 44. Dan diketahui anna qira'atul Quran matlubatun fi kulli zamanin. Kita sudah mengetahui bahwasanya membaca Quran itu dituntut pada setiap zaman, setiap masa. Walakinnaha, akan tetapi yang membaca Quran itu tata'akkad, menjadi kuat kesunahannya fil azminatil mubarakatil musyarrafah, pada masa-masa yang diberkati dan dimuliakan, ka Ramadhana wa Sya'ban, seperti Ramadan dan Sya'ban. Jadi dasarnya itu kapan saja
kita membaca Quran, maka kesunahannya itu muncul. Tapi pada masa-masa tertentu ada yang lebih diutamakan dan dikuatkan dalam membaca Al-Quran. Mana dia? Seperti pada waktu yang diberkahi, waktu yang dimuliakan, ka Ramadan wa Sya'ban. Seperti pada tempat yang diberkahi dan dimuliakan, ka Makkatul Mukarramah wa Raudhatil Musyarrafah, seperti Mekkah Al-Mukarramah dan Raudhah yang dimuliakan. Beda nilai orang yang membaca Quran di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Beda nilai orang yang baca Quran di Indonesia dengan di Mekah. Beda. Wal mawasimil mufaddalah, atau pada musim-musim, momen-momen yang diutamakan. Waqad jaa'a an ba'di salaf radhiyallahu anhum hadzal qaul. Jadi pendapat ini yang mengatakan Sya'ban syahrul Quran telah datang dari sebahagian salaf, ya, ulama-ulama terdahulu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Ruwina bi isnadin dha'ifin. Telah diriwayatkan oleh kami dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kanal muslimun, adalah orang-orang Islam, idza dakhala Sya'ban, apabila telah masuk bulan Sya'ban, ya kan, inkabbu 'alal masahifi, mereka sibuk di atas mushaf Al-Quran. Wah, jadi kalau udah masuk Sya'ban tuh udah mulai pandangannya ke Al-Quran, gitu Pak Haji. Faqara'uha, kemudian mereka membacanya, membaca itu. Kalau Imam Ahmad ketika Ramadan semua majelisnya ditutup, dia fokus ibadah, gitu kan. Wa akhraju zakata amwalihim, pada bulan Sya'ban mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Taqwiyatan lidh-dha'if wal miskin, untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan orang miskin, ala siyami Ramadan, di atas puasa Ramadan. Jadi bayar zakatnya itu di Sya'ban. Kenapa? Supaya Ramadan bisa menguatkan mereka. Wa qala Salamah bin Kuhail, ada Salamah ibnu Kuhail mengatakan, kana, adalah, yuqal, dikatakan, syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para ahli Quran, orang yang membaca Quran. Makanya mantap tuh Tanapis, MTQ Sya'ban, ya kan? Mantap tuh. Kemudian wa kana Hubaib ibni Abi Thabit idza dakhala Sya'ban. Jadi ada Hubaib bin Abi Thabit mengatakan ketika masuk Sya'ban, hadza syahrul qurra. Ini bulannya para ahli qiraah, ahli pembaca Quran. Wa kana Amr ibn al-Qais al-Mala'i, ada Amr bin Qais al-Mala'i, idza dakhala Sya'ban, bila masuk Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran, dia akan menutup tokonya dan menyibukkan diri untuk membaca Quran. Sebulan tak buka toko, kan itu kan. Nah, itu dia. Sedangkan Sya'ban gitu, apalagi Ramadan, ya kan? Qala Al-Hasan ibn Sahal, qala, dia berkata, Sya'ban, qala Sya'ban, qala Sya'ban, dia berkata Sya'ban. Maksudnya berkata pada bulan Sya'ban tuh, ya Rabbi
ja'altani, ini qala Sya'ban, kata Hasan bin Sahal, bulan Sya'ban itu berkata, gitu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ja'altani, telah kamu jadikan aku baina syahraini azimatain, di antara 2 bulan yang agung, Rajab dengan Ramadan. Famali, maka apa bagiku? Kira-kira untukku apa ya Allah? Apa kata Allah? Ja'altu fika qira'atul Qur'an, aku jadikan padamu pada bulan Sya'ban akan pembacaan Al-Qur'anul Karim. Jadi untung kita kalau bisa menyibukkan Sya'ban itu dengan membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian qala al-allamah Al-Syaikh Ahmad Ibn Hijazi rahimahullahu ta'ala, waqad kana salaf as-salih, adalah salafus salih dahulu, yaqbaluna fihi, ini yang disebutkan tadi dalam kitab, yang disebutkan tadi itu, yang kata si anu itu di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif fima lima wasimil am minal wadhaif, karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala al-allamatu asy-Syaikh Ahmad bin Hijazi rahimahullahu ta'ala, waqad kana salafus salih yaqbaluna fihi ala qiraatil Qur'an, orang-orang saleh dulu mereka menghadap Sya'ban di atas membaca Al-Qur'an. Orang saleh dulu kalau Sya'ban datang mereka membaca Al-Qur'an. Fata'assau bihim, fata'assau maksudnya iqtadu bihim, mereka pun mengikuti mengikuti mereka, ya, maka mereka mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang sebelum mereka, gitu. Fama minkum illa man jama'a syai'an, fata'assau bihim, maksudnya maka ikutilah mereka, gitu, maka ikutilah mereka. Itu dia maksudnya. Fama minkum illa man jama'a syai'an minal Qur'an kal Fatihati ummil Qur'an. Kal Fatihah ummil Qur'an. Tidaklah di antara mereka, maka tidak ada di antara mereka kecuali ada yang jama'a syai'an, mengumpulkan bahagian-bahagian tertentu minal Qur'anil Karim. Jadi ada yang Sya'ban tuh hanya membaca bagian-bagian tertentu saja. Kal-Fatihah, seperti Al-Fatihah berupa Ummul Quran, ya kan? Wa ayatil kursi, ayat kursi, wa suratil ikhlas, surat ikhlas, wal muawwidzatain wa ghairi dzalik. Fayashtaghilul insanu fi hadha syahr bima jama'a, lalu dia sibuk dengan rutinan bagian ayat Quran yang sudah diijazahkan kepadanya tersebut. Jadi nggak harus satu Quran, ya. Misalnya kita dulu dapat amanat dari guru kita, ya kan, baca ayat ini, baca heris ini, kan, gitu kan, baca wirid ini. Nah, itu saja kita amalkan, nggak masalah, gitu. Karena itu termasuk kebiasaan salafus saleh. Ini dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, ya. Mazaya wa fadail, keistimewaan dan keutamaan. Walil Quran, bagi Al-Quran itu, ya, khasaisu wa mazaya, ada beberapa kekhususan dan keistimewaan. Sanadhkuru ahammaha fi hadhihi risalah, kita akan menyebutkan yang terpenting daripadanya dalam risalah ini. Yang pertama, Quran itu at-ta'abbudu bitilawatihi. Keistimewaannya
dianggap ibadah dengan membacanya. Kalau kita baca Quran, setiap huruf dapat pahala. Kenapa dianggap ibadah? Tapi kalau kita baca Quran, enggak kan gitu kan? Tapi lebih banyak orang senang baca Quran daripada Quran, kan gitu kan? Sama-sama apa? Qor ya kan? Qor kan? Quran ya kan? Quran satu Quran ya kan? Wa min khasaisil Quran, ya, apa dia? Kekhususan Al-Quran, annallaha ta'abbada khalqahu bitilawatihi. Allah Subhanahu wa taala menganggap terhadap hambanya, menganggap ibadah terhadap hambanya dengan membaca Quran. Wa ja'ala 'ala mujarradi tardidi lafzihi walau min ghairi fahmi, dan Allah jadikan semata-mata mengulang-ulang lafaznya saja walaupun itu enggak difahaminya, walau min ghairi fahmi, walaupun dari selain yang difahaminya, ya, selain pemahamannya, akan al-ajra wal thawaba wal qurba ilaih. Allah jadikan ganjaran, pahala, kedekatan kepada Allah. Enggak ngerti kita apa maksudnya, sekedar membaca saja dapat pahala. Nah, itulah. Fa idza dhamma al-qari'u ila tilawati wal fahm. Kalau orang yang membaca tadi menghimpun, mengumpulkan kepada pembacaan dan pemahaman, zada ajran ala ajrin, bertambahlah akan pahala di atas pahala. Jadi beda kita baca Quran tuh paham dengan tidak. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, enggak ngerti kita, dapat pahala. Tapi kalau mengerti, beda lagi pahalanya. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Qala Allah Ta'ala dalam surah Fatir, ya kan? Ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, mau dia secara sir atau terang-terangan, yarjuna, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak akan habis, ya kan? Tidak akan putus. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, menambah kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, dia itu maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yatluna, membaca dengan tajwid yang benar serta pemahaman, kan itu kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia mendapatkan dengannya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu 10 kali ganjaran. Nah, ini hadis populer, ya kan? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini hadisnya hasan sahih, ya kan? Kata Imam Al-Hakim, sahihul isnad. Nah, ini dia. Satu, ya kan? Yang kedua, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif, ghaira annahu yataqawwa bi ghairihi, tapi kedhaifan ini menjadi kuat dengan hadis yang lain sebagai penguat. Nah, itu dia. Wa hadhil khususiyah, jadi kekhususan ini, keistimewaan ini, ya, imtaza bihal Quran, terbedakan dengannya itulah Al-Quran tadi, terbedakan dengannya Al-Quran. Amma ghairuhu, adapun selain Quran, ya, selain Al-Quran itu, fala ajra ala mujarradi tilawati, kalau dibaca tanpa
tanpa pemahaman itu nggak ada pahala. Selain Al-Quran, tidak ada pahala semata-mata membacanya saja. Kalau dibaca gitu saya tak ada pahala. Bala Buddha minat tafkir, bahkan mesti ada pemikiran pada sesuatu selain Quran ketika dilakukan. Wa tadabburihi, mentadaburinya. Hatta salatu, sampai solat. Kalau tidak dipikirkan dan ditadaburi, tak ada pahala. Sampai solat, hatta salatu, hatta as-salatu. Kenapa salatu mubtada? Ya? Jadi hatta itu bisa istinafiyah, sehingga as-salahnya itu jadi mubtada, bisa huruf jar. Hatta salati bisa juga ma'tuf, nah, gitu. Bisa huruf atop, ya kan? Hatta salatu, sampai salat, allati hiya imaduddin, yang dia itu tiang agama, laisa lil musalli thawabuha, tak ada pahala bagi orang yang salat, illa bimiqdari ma aqala minha, kecuali seukuran yang ia pahami dari salat tadi. Jadi kalau kita cuma berdiri, ya kan? Berdiri tegak, rukuk, sujud saja, tapi tidak ada yang kita pahami dari pengerjaan itu, tidak ada pahala. Walaupun lepas kewajiban. Itu dia. Tapi baca Quran tak mengerti pun kita dapat pahala. Nah, itulah dia kelebihannya. Yang kedua, syafa'atul Qur'ani li ahli. Syafaat Quran kepada orang yang rajin membacanya. Ini riwayatnya banyak nih ya. Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah, akan datang Al-Qur'an pada hari kiamat, karrajuli syab, seperti laki-laki yang muda, pemuda, laki-laki pemuda energik, ya kan? Jam Ustadz Pirli, ya kan? Semangat jual minyak wangi, kan? Fayaqul, dia berkata, hal ta'rifuni, adakah kamu mengenal saya? Kata Quran tadi, ana alladhi ashartu lailak wa adma'tu naharak, saya yang telah membangunkan malammu dan telah membuat lapar siang. Nah, jadi akhirnya Quran tuh menjadi pemberi syafaat di akhirat. Makanya kita kalau nggak punya amal khusus, itu rugi nanti di akhirat, kan itu kan, tak ada yang bela, kan itu kan. Warawa Ibnul Mubarak fi raqaiqihi marfu'an, ada Ibnul Mubarak ini punya karangan namanya Raqaiq, ya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi, puasa dan Quran itu akan memberi syafaat kepada hamba. Apa kata puasa? Mana'tuhu ta'am, saya telah menghalanginya dari makan, wasyahawati, syahwat bin nahar, pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah, maka jadikanlah syafaatku, syafaat, fasyafi'ni, berikan hak syafaat terhadapku, ya Allah, fihi, padanya hamba. Ya kan? Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma, saya telah menghalanginya dari tidur, billail, di malam hari, fasyafi'ni fihi, berikan syafaat, ya Allah, syafaatilah, maksudnya berikan hak syafaat kepadaku pada hamba tersebut. Lalu Allah mengizinkan fayashfa'ani, keduanya memberi syafaat. Ini banyak hadisnya sama, hampir sama nih. Jadi yang kedua menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang ketiga, Al-Quran itu mu'jizatun baqiyah, halaman 848 ya. Al-Quran itu adalah mu'jizatun baqiyah, mukjizat yang kekal sampai masanya nanti dia diangkat, maka sampai masa itu juga Al-Quran dianggap sebagai mukjizat. Wa min khasaisil Quran, termasuk dari kekhususan Al-Quran itu, annahu mu'jizatun baqiyah, dia mukjizat yang langgeng, matluwatun,
yang dibaca fi kulli makan, pada setiap makan tempat. Yang kita tidak baca Quran tuh cuma di tempat najis saja, di WC ya kan. Selain itu boleh baca Quran. Di kuburan boleh ya kan, di rumah boleh, nah, di masjid apalagi kan itu Pak Haji. Kenapa yang nggak boleh itu yang najis saja, lagi buang air kan. Ma'a takaffulillahi bihifdhi, bersamaan dengan pembebanan Allah untuk menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bi khilafi mu'jizatil anbiya, berbeda dengan mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi bagaimana itu? Fa innaha inqadat binqida'i awqatiha, karena mukjizat para nabi itu akan hilang dengan habisnya waktu. Berlalu dengan lenyap dengan habis lenyapnya waktu-waktunya. Wa hadhil mu'jizah, mukjizat ini Al-Qur'an ini baqiyatun ala ma kanat, kekal ya, ala ma kanat, di atas makanat, apa adanya, atau seperti itu, kekal seperti itu adanya. Terus baqiyatun alaihi, kekal seperti itu, min waqtin nuzul, dari waktu turun, ila zamanina hadza, sampai masa sekarang kekal. Waqad madat muddatu 14 qarnan, telah berlalu 14 kurun. Wa hujjatuhu qahiratun, sementara hujjah Quran itu menang. Wa mu'aradatuhu mumtana'atun, dan orang-orang yang memprotesnya itu tercegah untuk mampu memprotesnya. Ma'a wujuhi ahli ilmi, bersamaan adanya apa? Wujudi adanya ahli ilmu, wa a'immatil balaghah, dan pemuka-pemuka ahli bahasa, fil qura wal amsar, di negeri dan di desa-desa, di desa dan negeri. Tapi kenapa kok nggak bisa menandingi Quran? Ilmuwan ada ya kan, ahli bahasa ada, kenapa nggak bisa? Itu mukjizat. Wal mulhid fihim katsir, yang mengingkarinya banyak juga, kenapa nggak bisa menandingi? Wal mukhalif fil anid lam yazal hadiran wa muhayyian, sementara orang yang menyelisihi al-anid, yang keras kepala, senantiasa hadir dan siap siaga, tapi nggak bisa juga menandingi Quran. Wa yabqa insyaallah hadza ma baqiyatid dunya wa ahluha, dan kekekalan Quran insyaallah tetap seperti ini selama dunia dan penduduknya masih ada. Nah, ini keutamaan Quran. Yang ketiga, Quran itu tak pernah bosan kita baca. Ya kan? Sekali dibaca, 2 kali tak bosan kita. Nah, gitu. Buktinya tak bosan, orang banyak mengulang Quran kan itu kan. Selesai dari Al-Fatihah, selesai An-Nas, dibukanya balik, dibacanya balik. Tanda tak bosan. Tak ada istilahnya kadaluarsa, kan itu kan? Qari'ul Quran la yas'amuhu wa sami'uhu la yamujjuh. Orang yang membaca Quran la yas'amuhu, dia tidak bosan terhadap Quran. Wa sami'uhu, dan yang mendengarkannya la yamujjuhu, tidak membuang akan Quran tersebut. Wa min khasaisil Quran, dari termasuk kekhususan Al-Quran, anna qari'ahu la yas'amuhu, bahwasanya orang yang membacanya tidak akan bosan terhadap Quran. Wa sami'ahu, dan yang mendengarkannya la yamujjuhu, tidak akan membuang kesempatan untuk mendengarkan Quran. Bal takraruhu, bahkan mengulang-ulangnya, yujibu ziyadata hubbih, mengharuskan bertambah kecintaan kepada Al-Quran. Nah, ini tanda mukjizat ini. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam satu syair ya. Ini dalam kitab apa nih, Pak? Yang Manzumah Syatibiyah ya, Syatibiyah. Manzumah Asy-Syatibiyah.
Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuhu, tidak akan dibosankan berbual-bual dengannya. Berbual-bual, membualinya, apa namanya? Bercerita, hadis, menceritakannya. Pembicaraannya, tidak dibosankan akan pembicaraannya. Wa tardaduhu, dan mengulang-ulangnya pun yazdadu fihi tajammula, akan menambah padanya, pada sebaik-baik teman duduk tadi, tajammula, kecantikannya. Jadi Quran itu semakin dibaca semakin bertambah indah. Nah, gitu. Wa ghairuhu minal kalam, selain daripada Quran ya, daripada ucapan manusia, walau kana balighan, sekalipun fasih dia, fil ghayah, pada puncanya, yumallu ma'a tardihi, ma'a tardid, akan bosan kalau sering diulang. Nah, jadi inilah apa namanya, keutamaan Quran. Kemudian tilawatuhu tajulus sada'al qalb, membacanya itu membersihkan karat hati. Kemudian yang terakhir, tabarruk bil Quran, keberkahan dengan Quran. Ini salah satu amalan kenapa orang setiap selesai baca Quran tuh menciumnya supaya berkah, ya kan? Apa berkahnya itu? Berkahnya pertama, kalau kita baca Quran, di sini disebutkan anna qira'ata suratin minhu wa ayatin, halaman 50, tatrudus syaitan anil qari. Kalau kita baca Quran, berkahnya itu akan mengusir syaitan dari orang yang membacanya. Nah, makanya setan itu tak ada dari orang yang baca Quran. Bal an baitih, bahkan dari rumahnya. Wa anal ijtima' liqira'atihi istidrarun lirahmatillah. Berkumpul untuk baca Quran itu merupakan bentuk pengaliran terhadap rahmat Allah. Wastijlabun liridwanih, menarik keridhaan Allah. Wa mahallun liwurudi sakinah, tempat datangnya sakinah. Kemudian Allah sebut dan penyebutan Allah kepada orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, apalagi berkahnya? Isti'malul Quran litadawi minal amradil hissiyati. Quran itu bisa, penggunaan Quran untuk berobat dari penyakit-penyakit yang indrawi, walit tabarruki bi, dan mengambil berkat dengannya. La yamna'u isti'maluhu li amradil qulub, tidak mencegah menggunakan Quran untuk penyakit-penyakit hati. Jadi fungsi Quran tuh dia nggak akan pernah bisa berkurang. Kalau kita gunakan untuk obat fisik, maka dia tetap berfungsi untuk obat hati. Nah, itu dia. Wa daf'il jahli war raib, tidak mencegah penggunaan Quran untuk menghilangkan kejahilan dan keraguan, wasyukuk, dan keraguan-keraguan daripada hati. Dan al-amali bima fihi minal ahkami syara'i'. Jadi artinya Quran ini juga bisa jadi obat lahir, bisa obat batin. Faman za'ama, siapa yang menyangka, kalau ada orang yang tidak membolehkan menggunakan Quran itu untuk obat zahir. Faman za'ama ba'da hadza anna isti'mal al-Quran fi nahiyatin min hadhihi nawahi. Kalau katanya kita tuh nggak boleh menggunakan Quran pada satu sudut saja, untuk berobat saja tak boleh. Nah, katanya nggak boleh gitu kan? Kata dawi, seperti berobat, yu'attilu isti'maluhu fi nahiyatin ukhra, nanti akan yu'attil tuh mengabaikan penggunaannya pada sisi yang lain, atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Maka
yukadzibuhu amalun nabi wa amalus sahabati wat tabi'in. Di amal nabi, amal sahabat, amal tabi'in sudah mendustakan anggapan salahnya itu. Nah, jadi boleh ya kita baca surat Yasin, kita taruh di depan air kan gitu kan. Nanti bawa pulang diminum. Nah, tujuannya untuk kesehatan badan, boleh. Tidak menghilangkan manfaat Al-Quran secara batin. Nah, seperti itu. Jadi sedikit lagi langsung kita halaman 66 tentang Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban. Karena ini penting ini kan. Nisfu Sya'ban nih. Kenapa penting? Karena dia terjadi kan gitu kan. Nggak bisa ditunda-tunda gitu. Nah, wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramah. Jadi pada bulan Sya'ban ini ada satu malam yang diagungkan, yang diberkahi dan dimuliakan. Itu dia. Wa hiya lailatun nisfi minhu, yaitu malam separuh daripada Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Allati yatajalla Allahu fiha ala khalqihi bi'umumi maghfiratihi wa syumuli rahmatih. Yang Allah menyingkap pada malam itu kepada hambanya keumuman ampunannya dan keumuman rahmatnya. Wah, jadi orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban berarti dia menyiapkan dirinya untuk mendapatkan keampunan dan rahmat. Fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah ampunkan dosa orang yang meminta ampun. Wa yarhamul mustarhimin, Allah rahmati orang yang minta rahmat. Wa yajibu du'a as-sa'ilin, Allah ijabah doa orang yang meminta. Wa yufarriju 'anil makrubin, Allah melapangkan dari orang yang disempitkan. Wa ya'tiqu fiha jama'atan minan nar, Allah bebaskan padanya satu kelompok orang dari neraka. Wa yaktubu fiha al-arzaq wal a'mal, Allah tuliskan padanya rezeki-rezeki dan amal-amal. Wah, mantap nih kan. Berapa tuh kelebihan itu kan? 1 2 3 4 5 6 7 kelebihannya. Ini kira-kira ada enggak dalilnya kan itu kan? Itu dia. Jangan-jangan bid'ah ya kan? Bid'ah gitu. Waqad warada fi fadliha, telah datang tentang keutamaan bulan Sya'ban, Lailatul Nisfu Sya'ban itu ahaditsu katsiratun muta'addidah, hadis-hadis yang banyak yang berbilang-bilang. Wa hiya la takhlu, tapi hadis itu tidak lepas min dha'fin, dari kedhaifan. Awin qata'in, dari keterputusan sanad. Jadi hadisnya itu nanti kalau dia ditinjau ada yang dhaif, ada yang sanadnya putus. Wa in kana ba'dhuha akhaffa dha'fan, sekalipun sebagiannya lebih ringan kedhaifannya dari sebagian lain. Jadi artinya ketika kelemahan itu yang satu lemah, yang satu lagi lemahnya lebih ringan, maka itu menutup sisi kelemahan itu. Wa ma'a dzalik, maka bersamaan dengan itu sebahagiannya lebih ringan lemahnya, faqad sahhahal Hafidz Ibnu Hibban ba'daha. Al-Hafidz Ibnu Hibban sebahagiannya mensahihkan sebagiannya. Wa nadhkuru ashhara ma warada fi hadzal bab, kami akan sebutkan yang paling masyhur dari hadis yang datang pada permasalahan ini. Pertama, silahkan kita lihat nanti dalam kitab yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani ya. Tabarani. Banyak difathahkan Toba ya. Tabarani bukan Tabrani ya. Kalau kita kan sering baca Tabrani kan, Tabrani, tapi Tabarani ya. Wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi, Allah itu melihat kepada seluruh hamba-hambanya, Lailatan nisfi Sya'ban, Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi,
Allah ampuni dosa semua makhluknya dari kalangan jin dan manusia illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua golongan, musyrik dan musyahin. Apa musyahin tuh? Munafik. Orang munafik, syarirun, orang yang jahat, yab'atsus syiqaq, yang membangkitkan perselisihan. Orang yang suka membuat hiruk pikuk, memanaskan situasi, menimbulkan kebencian. Wa yuqidu narul adawah, menghidupkan api permusuhan. Bainal mutahabbin, di antara orang-orang yang saling mencintai. Wa qala Ibnul Athir fi nihaya al-musyahin al-muadi, yang bermusuhan. Wa syahna al-adawah, jadi maksudnya orang yang, kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan, enggak diampuni malam itu. Wa rawal Baihaqi min hadits Sayyidah Aisyah, tadi dari Mu'adz bin Jabal, sekarang dari Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam separuh dari Sya'ban. Wallahu, dan Allah fiha padanya. Bukan Allah. Walillahi fiha, dan bagi Allah padanya, utaqa'u minan nar. Ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada malam itu. Sebanyak apa? Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulu dari kambing Bani Kalb. Bani Kalb, dia itu kabilatun kabirah, kabilah besar yang merupakan kabilah Arab terbanyak. Berapa jumlah bulu kambing mereka? Nah, hitung aja lah sendiri kan, itu kan. Sebanyak itulah orang Allah keluarkan dari neraka pada malam nisfu Sya'ban. Nah, hitung sendiri kan, itu kan. Wala yanzurullahu fiha illa musyrikin wala ila musyahin. Allah tidak memandang pada malam itu kepada kepada beberapa golongan. Musyrik, musyahin, orang yang saling bermusuhan, wala ila qati'i rahim, pemutus silaturahim, wala ila musbil, orang yang musbil. Musbil ini yang menutup mata kaki karena kesombongan. Ya kan? Isbal. Wala ila aqin liwalidayh, durhaka kepada orang tua. Wala ila mudmini khamrin, peminum khamar. Lalu Al-Baihaqi menyebutkan hadis dengan sempurnanya. Nah, ini riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir sama, isnaduhu layyinun, sanadnya lemah. Layyin tapi ya, lemah ringan. Kalau yang pertama tadi riwayat Tabarani ya, tidak dikomentari ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah, faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu, lalu saya keluar, saya pernah mencari Nabi, maksudnya kehilangan Rasul, maka mencari-cari, kemudian keluar Aisyah. Fa idza huwa fi al-Baqi, ternyata Nabi itu berada di al-Baqi, kuburan al-Baqi, rafi'an ra'sahu ila sama, dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit. Lalu kata Rasul, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, wahai Aisyah, adakah kamu tuh takut kalau Allah dan Rasul menzalimimu? Faqultu, kata Aisyah, dhanantu, saya menyangka, annaka, bahwasanya kamu ya Rasul, ataita ba'dha nisa'ik, mendatangi sebagian istrimu yang lain. Kenapa? Sekarang kan gilirannya di tempatku. Jadi Aisyah khawatir kalau Rasul ke sana gitu kan. Maka dibuntuti. Nah, itu dia.
Jadi itu sifat manusiawi kan itu kan. Jadi kalau yang istrinya lebih dari satu, siap-siap aja kan itu kan. Apa kata Nabi? Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala perhatiannya yang istimewa, yanzilu lailatan nisfi Sya'ban, turun pada malam nisfi Sya'ban. Kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfir, lalu Allah mengampuni li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin, bagi batas yang paling banyak dari bilangan bulu kambing Bani Kalab. Hadis ini kata Imam Tirmidzi, la na'rifuhu illa min hadzal wajah, hanya dari jalan ini saja dia yang saya ketahui, kata Imam Tirmidzi. Wa sami'tu Muhammadan yakni al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadits, mendaifkan hadis ini. Kenapa? Pada dua tempat terjadi keterputusan sanad. Tapi kata Imam Ibn Hibban, kedhaifan yang ringan ini bisa menaikkan hadis ini sehingga dapat diamalkan. Jadi artinya memang malam nisfu Sya'ban ini keutamaannya paling tidak hadisnya hasan, sehingga bisa dijadikan pegangan dan kita amalkan ya. Kita amalkan dengan menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kita cukupkan saja karena nggak terkejar kan satu kitab. Jadi sisanya tahun depan kan gitu kan. Jadi ajaztukum hadzal kitab ya, kama ajazani al-ustaz Fadil al-Makki wa huwa yarwi an syaikhihi asy-syaikh Mahlayan al-Makki an muallif, wa usikum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.